Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 80 sampai dengan ayat 82 pada surah An-Nisa, masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wattawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ayat 80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Tetapi barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami utus engkau atas mereka sebagai pemelihara. 81. Dan mereka itu berkata, taat, tetapi apabila mereka telah berpisah daripada engkau, berbisik malam segolongan dari mereka itu, berlain dari yang mereka katakan, maka Allah akan menuliskan apa yang mereka perbisikkan malam hari itu. Lantaran itu, berpalinglah engkau dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah dengan Allah sebagai pembela. 82. Maka apakah tidak mereka mau merenungkan Al-Quran? Dan kalau adalah dia dari sisi yang selain Allah, sesungguhnya akan mereka dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Taat kepada Allah dan Rasul. Pada ayat 59 sudah diterangkan tentang wajib taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Di ayat 64 diterangkan pula bahwasanya Rasul diutus untuk ditaati, dan di ayat 65 ditegaskan lagi bahwa belumlah berarti iman mereka sebelum perselisihan di antara mereka, diminta keputusannya kepada Rasul dan diterima dengan taat apa yang beliau putuskan itu. Kemudian pada ayat 69 diberi janji oleh Allah bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan mendapat tempat yang mulia bersama nabi-nabi dan siddiqin dan syuhada dan solihin di surga. Sekarang datang menerangkan dari hal taat kepada Rasul penjelasan lain. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Pangkal ayat 80. Tentu seorang mukmin yang telah mendalam perasaan tauhid telah dapat memahamkan bahwa dengan firman Allah yang seperti ini bukanlah berarti bahwa Rasulullah SAW telah bersekutu dengan Allah. Sama juga dengan perkataan ahli-ahli tasawuf yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenalkan dirinya, sesungguhnya telah kenallah dia akan Tuhannya. Bukanlah berarti dengan demikian bahwa diri telah jadi Tuhan.
Dengan firman Allah tersebut dapatlah dipahamkan bahwasanya jika orang telah taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasul tidak lain dari perintah Allah. Rasul telah diambil Allah sebagai saluran untuk menyampaikan perintahnya kepada manusia. Sebab manusia sendiri masing-masingnya tidaklah akan kuat menerima strom wahyu dari malaikat Jibril. Sedangkan Rasul tiap-tiap wahyu datang senantiasa mengeluarkan keringat karena beratnya. Pernah beliau duduk menghimpitkan kakinya kepada Zaid yang sedang duduk dekat beliau ketika wahyu datang. Oleh Zaid sendiri terasa betapa sangat beratnya tubuh Rasulullah SAW menimpa bagian badannya. Di waktu itu setelah selesai wahyu dan Jibril telah pergi, barulah Zaid dapat menarik napas dengan lapang kembali karena telah ringan. Oleh sebab itu para ulama memberi perincian tentang ketaatan kepada Rasul. Pertama ialah wahyu yang beliau terima yang bernama Al-Quran dan sekarang telah berkumpul menjadi mushaf. Dia datang kepada kita melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluar dari mulut beliau. Maka wahyu yang beliau sampaikan ini wajib ditaati dengan tidak memakai syarat. Malahan sejak zaman Rasul sampai kepada kita sekarang ini, tidak ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan firman Allah. Meskipun sampainya kepada kita dengan melalui mulut Rasul. Kedua, yang wajib ditaati lagi ialah penafsiran beliau dengan sunnahnya atas segala perintah Allah yang telah disampaikan dengan wahyu itu. Baik penafsiran dengan perkataan aqwal maupun dengan perbuatan af'al atau perbuatan orang lain yang beliau tahu tetapi tidak beliau salahkan taqrir. Ketiga ialah pendapat-pendapat pribadi yang beliau sendiri mengakui sebagai manusia beliau pun bisa kilaf dan bisa salah. Misalnya ketika beliau menyatakan pendapat dalam mempertimbangkan peperangan Uhud, mana yang baik bertahan dalam kota atau menyerbu keluar kota. Pendapat pribadi beliau telah lebih baik bertahan saja. Tetapi pendapat golongan yang terbanyak dari angkatan muda ialah berperang di lapangan terbuka. Beliau tinggalkan pendapatnya tadi dan beliau ikuti pendapat suara terbanyak. Demikian pula dalam perang Badar, beliau menyuruh berhenti dan memasang kemah di suatu tempat yang jauh dari air. Seorang sahabat bertanya, apakah berlabuh di sini ini pendapat beliau sendiri atau wahyu? Beliau menjawab pendapat sendiri. Maka sahabat yang meminta penjelasan itu menyatakan bahwa tempat ini tidak tepat buat tempat berhenti sebab jauh dari air. Lebih baik kita pindah ke tempat itu, lalu dia menunjukkan suatu tempat yang lebih baik, karena memang tempat itu ada air, sehingga kalau musuh datang kita terlebih dahulu telah menguasai tempat yang ada airnya. Rasulullah SAW menurut kepada pendapat sahabatnya itu. Dalam urusan duniawi, beliau sendiri pun menjelaskan bahwa kamu lebih tahu. Kamu itu ialah bersama-sama, sebab itu beliau selalu mengajak musyawarah dalam urusan demikian, tetapi pimpinan tetap beliau pegang. Perkataan beliau kamu lebih tahu ialah sesudah pada suatu ketika beliau mencampuri suatu soal yang tidak berkenaan dengan wahyu, yaitu tentang mengadakan pengawinan bibit kurma jantan dan betina. Ahli-ahli pertanian kurma berpengalaman bahwa sebelum bibit itu ditanam, dikawinkan dahulu dengan cara-cara yang khas. Beliau menyatakan bahwa hal itu tidak perlu karena taat kepada Rasul petani itu terus menanamkannya. Dan beberapa waktu kemudian ternyata yang tidak melalui syarat itu tumbuh juga tapi tidak berbuah. Sedang yang dikawinkan terlebih dahulu itu berbuah dengan lebatnya. Waktu itulah beliau berkata bahwa sebagai manusia beliau bisa kilaf. Malah dapat kita ingat kembali penafsiran tentang seorang yang bertanya akan keadaan bulan yang mula-mula kecil dan laksana sabit, kemudian penuh jadi purnama, kemudian melancip kecil lagi, lalu Allah menuntun beliau memberikan jawab menurut tugas beliau, yaitu bahwa pergantian bulan sabit dengan purnama ialah untuk menghitung waktu-waktu dan membilang-bilang jika akan mengerjakan haji. Dan beliau suruh supaya orang masuk rumah dari pintunya. Surah Al-Baqarah ayat 189 yang menurut setengah ahli tafsir hendaklah menanyakan sesuatu kepada ahlinya, sedangkan Rasul bukanlah ahli ilmu falak dan ilmu hisab. Sungguh pun demikian, para sahabat beliau untuk ta'abbud banyak juga meniru perbuatan-perbuatan pribadi beliau, terutama Abdullah bin Umar. Terkenal bahwa salat dan ibadahnya yang lain persis menurut cara beliau dalam segala hal. Bahkan di mana biasa tempat beliau berhenti, berteduh, kepanasan dan sebagainya, Ibnu Umar pun berhenti dan berteduh di situ. Lantaran itu ulama-ulama masukkan hal yang demikian kepada mandub atau mustahab atau sunnah. Misalnya ketika beliau menganjurkan memakai madu lebah menjadi obat, atau kalau lalat masuk minuman hendaklah benamkan terlebih dahulu seluruh badannya. Kemudian baru buangkan lalatnya dan minuman itu boleh diminum terus. Ulama mengatakan bahwa dalam hal ini seyogyanya diikuti anjuran beliau, tetapi tidak termasuk kepada wajib melainkan sangat baik atau mustahab. Beliau sendiri kerap kali pula menjelaskan terlebih dahulu tentang suka tak suka pribadi itu. Misalnya pada suatu hari Khalid bin Walid membawa seekor dab atau semacam bengkarung yang telah dikeringkan. Khalid bin Walid suka makan dab, lalu dia menawarkan apakah Rasulullah suka.
Terus terang beliau sendiri menyatakan bahwa beliau sendiri pribadi tidak menyukainya, tetapi tidak melarang orang yang memakannya. Lantaran itu beberapa ulama mengeluarkan pendapat bahwa memakan dab itu makruh, kurang disukai. Kata Sahibul Hikayat, dab kalau dimakan dapat membangkitkan syahwat kelamin. Wallahu a'lam. Jadi dengan serba sedikit keterangan ini dapatlah kita pahami apa maksudnya, yaitu bahwa taat kepada Rasul artinya ialah telah taat kepada Allah. Bukan karena kita mempersekutukan Rasul dengan Allah, tetapi karena Rasul diperintah Allah buat memimpin kita menjalankan perintah Allah. Sama juga dengan apabila kita taat kepada seorang alat negara yang menyampaikan panggilan kepada kita supaya menghadap instansi yang lebih tinggi. Kita taat karena yang disampaikan kepada kita adalah perintah dari atasannya. Tetapi barang siapa yang berpaling, artinya barang siapa yang tidak patuh dan taat kepada perintahku yang aku suruh engkau menyampaikannya kepada mereka, maka tidaklah kami utus engkau atas mereka sebagai pemelihara. Ujung ayat 80. Artinya jika mereka tidak mau taat kepada perintahku yang aku seru engkau menyampaikannya itu, kami akan melakukan hukum kami. Yang melanggarkan kami jatuhi hukum yang setimpal. Dia menjadi berdosa. Dan engkau tidaklah akan memelihara atau mempertahankan mereka dari hukuman kami itu. Kewajiban engkau adalah semata-mata menyampaikan perintah, bukan turut menentukan hukum dengan kehendak sendiri, dan bukan pula berkuasa pula buat membela dan memelihara mereka. Dan mereka itu berkata, taat, tetapi apabila mereka telah berpisah daripada engkau, berbisik malam segolongan dari mereka itu, berlain dari yang mereka katakan. Pangkal ayat 81. Yakni ketika bermuka-muka siang hari dengan Rasulullah SAW, semua mengatakan taat, setia, patuh, semuanya serentak menyatakan kepatuhan. Serentak betul-betul taat dengan mulutnya saja mengaku taat, sedangkan hatinya tidak. Sebab kemudian pada malam hari, mereka yang hatinya tidak taat telah berkumpul lagi membisikkan dalih mereka, yang berbeda sama sekali dari apa yang mereka ucapkan siang hari. Maka Allah akan menuliskan apa yang mereka perbisikkan malam hari itu. Tingkah laku mereka yang tidak jujur, yang munafik, tidaklah terlepas dari catatan Allah. Allah mengetahui bahwa mereka tidak jujur. Ketika berhadapan mulutnya manis, balik belakang lain bicara. Orang-orang begini ada dalam catatan Allah. Berfirmanlah Allah selanjutnya, lantaran itu berpalinglah engkau dari mereka. Jangan terlalu dihadapkan perhatian sehingga menyebabkan susah hati karena tingkah laku mereka itu. Dan bertawakallah kepada Allah. Karena pertolongan Allah bukanlah akan bergantung kepada ada atau tidaknya orang yang seperti itu. Dan cukuplah dengan Allah sebagai pembela. Ujung ayat 81. Tentang adanya orang-orang yang demikiannya mengucap taat ketika berhadapan dan apabila telah beralih tempat, mereka berbisik lagi. Yang menunjukkan tidak taat, bahkan kadang-kadang menjemaah. Perlu diketahui oleh Rasul, asal tahu saja, untuk menyeragamkan pimpinan tetapi jangan diambil berat, sebab jaminan Allah tetap ada. Allah akan membelamu. Maka apakah tidak mereka mau merenungkan Al-Quran? Pangkal ayat 82. Sebagai wahyu ilahi yang disampaikan oleh Rasul SAW, sehingga dia wajib ditaati. Renungkanlah dia baik-baik. Kamu sendiri akan merasakan bahwa ini bukanlah kata manusia, bukan karangan ahli syair, dan bukan renungan ahli tenung atau kahin, dan bukan kata dari Muhammad sendiri. Dan kalau adalah dia dari sisi yang selain Allah, sungguhnya akan mereka dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Ujung ayat 82. Al-Quran turun dari Allah. Dia bukan kata-kata ucapan manusia, bukan kata susunan Muhammad, walaupun keluar melalui mulutnya. Mereka sendiri sebagai umat yang mula-mula menerima dakwah dari Al-Quran, kalau suka merenungkan dan suka jujur, akan mengakui tidak ada yang lain yang akan sanggup menyusun kata sebagai demikian. Kalau dia dari yang lain, tentu akan timbul perselisihan yang banyak di dalamnya, baik dalam pemakaian bahasa atau dalam pengutaraan pikiran. Dua susun kata sebagai keahlian orang Arab sejak purbakala. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah. Pertama kata-kata hikmat, kedua kata-kata syair. Kata hikmat pujangga masih dapat ditandingi oleh pujangga lain. Kata ahli syair yang ternama dapat ditunjukkan kelemahannya oleh ahli kritik, meskipun diakui bagus susunannya, tetapi kurang pada makna. Atau bagus maknanya, tapi kaku irama syairnya. Akan datang dari orang lain berkata, kalau kalimat ini ditukar dengan itu, kalau ini didahulukan dan itu dikemudiankan, kalau dikurangi sedikit, kalau ditambah sedikit. Sayang sekali di sini kekurangannya. Ini syair bagus, tetapi sehingga kata hikmat atau syair jika telah diulang membacanya berkali-kali timbul kebosanan. Sekarang cobalah renungkan Al-Quran. Kamu akan mendapati di dalamnya kata bukan sembarang kata, kalimat bukan sembarang kalimat. Bertambah kamu kaji dia, bertambah berasalah i'jaz, lemah dirimu menghadapinya. Satu ayat tidak berlawanan dengan yang lain.
Satu ayat tidak berlawan dengan yang lain, satu sabda tidak selisih dengan sabda yang lain, bahkan yang satu menggenapkan yang lain. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat itu. Ajakan Allah menyuruh merenungkan Al-Quran telah dilakukan oleh bangsa Arab setelah mereka menerima Islam. Seorang ahli syair besar dan disayangi oleh Rasulullah SAW yaitu Hasan bin Thabit. Syair-syairnya telah dipakai oleh Rasulullah untuk alat dakwah. Kalau ada utusan-utusan dari seluruh Arab menghadap Rasulullah di Madinah untuk menanyakan tentang Islam, dan mereka membawa ahli syair dari kabilah mereka sebagai pelengkap perutusan di zaman itu, Rasulullah SAW menyambut mereka dengan ahli syair pula, Hasan bin Thabit, sampai Rasulullah mendoakan kepada Allah semoga Hasan bin Thabit disokong dengan Rohul Kudus. Tetapi setelah zaman penyambutan itu berlalu, kian lama syair Hasan bin Thabit kian mundur. Ilham syairnya tidak bangkit lagi. Orang bertanya kepada Hasan bin Thabit, apa sebab jadi demikian? Terus terang dia mengakui bahwa jiwanya telah dipesona oleh Al-Quran. Sudah 14 abad sampai sekarang, Al-Quran masih tetap begitu. Pujangga-pujangga Arab termasuk juga yang bukan beragama Islam, sebab mereka mendapat perlindungan zimmah yang luas sekali dari Islam, mengakui bahwa tidak bisa seseorang menjadi pujangga Arab kalau dia tidak mengenal Al-Quran. Ungkapannya senantiasa mengesankan atau aktual, tidak basi kena perubahan zaman. Di zaman dahulu seorang pujangga bernama Abdul Qadir Al-Jurjani telah mengarang sebuah buku bernama I'jazul Quran. Diuraikan satu demi satu ayat itu, bagaimana lemah lunglainya manusia untuk menjaminnya, usahakan mengatasinya. Di zaman kita ini pun seorang pujangga yang lain, misalnya Mustafa Sadiq Ar-Rafil, mengarang lagi buku dengan nama yang sama, untuk menjelaskan lagi betapa lemahnya kita manusia buat menyamainya, usahakan mengatasinya. Nyatalah dia dari Allah, tidak dari yang lain. Tidak ilham setan atau jin kepada seorang penyair. Apatah lagi tidaklah dia itu kata-kata Muhammad SAW. Kalau dia dari manusia, usahakan sampai 14 abad. 14 tahun saja sudah habislah kuasanya. Herannya demikian sukar bahasa Arab, namun bangsa yang bukan Arab jika menjadi Islam dan mempelajarinya pun akan kena oleh strom singagarnya. Sehingga dihitung-hitung orang banyak sekali ahli Al-Quran yang bukan Arab, tetapi menjadi guru dari orang Arab. Sebab itu ulama-ulama Islam di zaman modern, sebagai Said Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Said Rashid Rida, dan Syekh Hasan Al-Banna, dan beberapa pemuka Islam yang lain lagi, berkeyakinan bahwa untuk membangkitkan semangat Islam yang hidup di dalam jiwa kita, sudah sekian ratus tahun melempem, jalan satu-satunya ialah kembali meneguk tirta rasa dari Al-Quran. Untuk mengenal Al-Quran, sekali lagi diingatkan, taatilah Rasul. Dari ayat ini juga menurut Ar-Razi dapat dipahami bahwa kita wajib memandangnya dengan tekun dan sanggup mengambil dalil. Di sini juga kita dapat tahu bahwa taklid atau menurut saja kepada orang lain dengan tidak mengetahui dalilnya adalah suatu kesalahan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, barang siapa yang dengan teliti merenungi Al-Quran dengan makna yang terkandung di dalamnya serta memelihara tafsir yang didapat dari sunnah Rasulullah SAW, serta memelihara tafsirnya yang didapat dari sunnah Rasulullah SAW dan dari sahabat-sahabatnya yang telah turut hadir ketika ayat-ayat diturunkan, dan dapat menghasilkan hukum dari yang memerhatikan mantuknya atau yang tersurat dan mafhumnya yang tersirat. Demikian juga makna yang terkandung dalam sunnah, menyaring mana yang dapat dijadikan hujah, orang itulah yang terpuji dan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran. Itulah usaha dari ahli-ahli fikih di kota-kota besar, baik tabi'in atau ulama-ulama yang sudah mereka. Sekian Ibnu Hajar. Lantaran itu bukanlah Al-Quran buat semata-mata dilagukan, melainkan buat dipahamkan dan direnungkan sehingga dapat diambil inti sarinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.